Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? I hope you are fine today. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita ketemu lagi di pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Di pembelajaran 3 ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Habis itu kita belajar tentang IPA. Habis itu kita belajar tentang PPK ya. Di bahasa Indonesia ini kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Kemarin kita udah mengulas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Coba kalian ingat-ingat lagi, kalian review lagi apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Oke, Miss Cindy akan bakalan bantu kalian mereview kembali tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Apa sih teks lisan itu? Masih ingat nggak? Masih? Ya, teks lisan adalah teks yang dibacakan. Jadi, guru akan membacakan teks, sedangkan siswa menyimak apa yang sedang dibacakan oleh guru tersebut. Begitu. Kita hari ini akan berlatih gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Nanti Miss Cindy bakalan ngasih teks, terus kalian tugasnya mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kalian simak dulu nih bacaan yang dibacakan sama Miss Cindy. Oke, sudah siap? Oke, kalau sudah siap Miss Cindy akan bacakan teksnya. Ini adalah salah satu permainan tradisional yang ada di Indonesia. Oke, judulnya, perhatikan ya, Congklak. Indonesia memiliki banyak jenis permainan tradisional. Salah satunya congklak. Congklak juga dikenal dengan nama permainan dakon. Dalam papan congklak, ada 7 lubang yang harus diisi dengan 7 buah biji. Angka 7 ini bermakna jumlah hari dalam 1 minggu. Makanya, setiap orang memiliki jatah makan yang sama dalam 1 minggu. Permainan ini juga mengajarkan bahwa setiap hari yang kita lalui berpengaruh pada kehidupan hari berikutnya. Oke, sudah ya, kalian cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Setelah menemukannya, kalian kirim tugas kalian ke Miss Nindi. Oke, kita next ya ke pelajaran selanjutnya, yaitu IPA. Kita belajar di IPA ini, kita belajar tentang pemantulan bunyi. Sebelumnya, sifat-sifat bunyi itu ada berapa sih? Dan apa aja sih? Ada yang tahu? Oke, sifat-sifat bunyi itu ada, yaitu bunyi dapat merambat, kedua bunyi dapat diserap, dan ketiga bunyi dapat dipantulkan. Kemarin kita sudah belajar tentang bunyi merambat. Bunyi merambat melalui 3 benda. Apa aja, ayo? Ya, pertama adalah benda padat, kedua adalah benda gas, dan ketiga adalah benda cair. Habis itu bunyi dapat diserap. Bunyi dapat diserap melalui benda-benda yang halus atau benda-benda yang lunak, seperti spons, habis itu ada karet, habis itu ada karpet, dan benda-benda lunak lainnya. Biasanya kita jumpai di tempat-tempat kayak studio musik, studio bioskop, habis itu ruang-ruang pertemuan. Kenapa sih karpet atau karet itu ada di ruang-ruang itu? Gunanya untuk menyerap bunyi atau menyerap gaung. Jadi nanti ruangan itu tidak timbul namanya gaung gitu. Habis itu bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan melalui
benda-benda apa kemarin? Ayo, benda-benda keras. Apa aja sih benda-benda keras? Ya, pertama ada dinding, habis itu ada apa? Ada kayu, ada kaca, dan benda-benda keras lainnya. Sekarang bunyi ada banyak macam-macam bunyi. Ada yang tahu nggak macam-macam bunyi yang dapat dipantulkan atau bunyi pantul? Ada yang tahu? Oke, macam-macam bunyi pantul. Pertama ada namanya bunyi yang memperkuat bunyi asli. Apa sih bunyi yang memperkuat bunyi asli? Bunyi yang jarak pantulnya sangat dekat dengan sumber bunyi. Jadi bunyi yang dipantulkan terdengar nyaring. Dan kedua ada namanya gaung. Apa itu gaung? Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli sehingga mengganggu bunyi aslinya. Bunyinya seperti ini loh. Dan jaraknya antara sumber bunyi dan dinding pantul sekitar 10-20 meter. Itu adalah gaung. Sedangkan ada juga namanya gema. Apa itu gema? Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Jaraknya antar sumber bunyi dan dinding pantul lebih dari 20 meter. Bunyinya seperti ini. Oke, kita dapat mendengar gema pada saat kita di dalam gua atau di lembah ataupun di bukit. Jadi yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Kalian bisa mendengar atau mencobanya pada saat kalian di gua, bukit atau di lembah. Oh iya, bunyi juga mempunyai manfaat. Pertama, bunyi itu dapat mengukur kedalaman laut, kedalaman gua, dan kedalaman jurang. Ada juga bunyi dapat mengetahui kedudukan kapal selam. Itu manfaat dari bunyi pantul. So, kita beralih ke PPKN. PPKN kemarin kita belajar tentang banyak macam kerjasama. Sekarang kita bahas apa aja manfaat dari kerjasama itu sendiri. Oke, manfaat dari kerjasama itu sendiri adalah pertama, tentunya pekerjaan lebih mudah selesai atau lebih cepat selesai. Kedua, pekerjaan yang sulit kalau dikerjakan bareng-bareng atau dikerjakan bersama-sama akan lebih mudah. Ketiga, tentunya meningkatkan persatuan dan kesatuan. Oh ya, nanti Miss Nindi akan berikan video tentang topiknya tentang kerjasama. Kalian kalian cari manfaat kerjasama yang ada dalam video tersebut. Oke, I think it's enough. Saya rasa pembelajaran hari ini sudah cukup. See you on next video pembelajaran ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.